Eh, karena ini malam, jadi dan besok juga ada yang udah UTS mungkin, jadi gue mulai aja ya. Gak apa masih dikit karena beliau ke 10 pemuda, karena aku guncang dunia. Ya, ini gue bakal share screen gue. Oh ya, BTW, di kosan gue tuh lagi mendung gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti nge-lag apa gimana, tolong bilang aja. Ini share-nya kelihatan gak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kita mulai aja dari, ini gue stylenya ada kayak materi dikit, terus eh, soal materi dikit soal gitu-gitu ya, aman nggak kalau kayak gitu? Ya pokoknya kalau Kalau butuh. dari aku aman. Oke. Pertama kita mulai dari usaha dan energi ya. Kalau di yang kisi-kisi itu kan energi dan momentum ya, padahal setahu gue bab itu usaha dan energi terus momentum sendiri gitu. Jadi ini gue bahas dua ya, usaha dan energi, terus nanti ada momentum. Oke, pertama dalam usaha dan energi itu eh, yang paling penting apa? Pastinya ini kan, energi itu konstan. Terus yang kedua adalah usaha itu adalah eh, perubahan energi gitu. Kalau misalnya energinya berupa gerak, berarti usahanya itu perubahan energi kinetik ya. Itu rumusnya kayak gini. Ini kayaknya kebalik ya. Ini yang F yang I. Terus kalau misalnya dia gravitasi, berarti perubahan potensial gravitasinya. Gitu. Ini kenapa ada minusnya? Soalnya biasanya tuh kalau misalnya kasusnya tuh kita mindahin benda ke ketinggian yang lebih tinggi gitu. Jadi dari misalkan ketinggian 1 meter, kita pindahin ke yang ketinggiannya 3 meter gitu. Ini kan si gaya gravitasinya ke bawah gitu, tapi pindahannya ke atas. Makanya usahanya negatif. Cuman kalau magnitud usahanya ya, ini aja, MGD ini aja. Terus ini tuh usaha oleh suatu pegas atau sesuatu yang elastis. Itu rumusnya kasih energi pegas itu kan setengah kx kuadrat. Gitu makanya kalau usaha oleh pegas itu mirip kayak usaha elektrokinetik kan. Terus selain dari perubahan energi, kita juga bisa nyari besar usaha itu dari gaya dan perpindahan ini. Jadi kita tuh harus menyearahkan gaya dan juga perpindahannya gitu, ya kan? Baru bisa langsung kita kaliin. Kalau misalnya dia nggak searah, kita harus menyerahkan mereka pakai ininya, sudutnya. Makanya tes cos theta. Atau kalau misalnya kita punya dalam bentuk vektor, proses ini penyetaraan atau penyearahan dari ada sudutnya jadi searah itu kan dot product ya. Makanya ini kalau misalnya kita punya vektor usaha sama vektor perpindahannya, kita bisa cari Y-nya itu dengan dot product gitu. Atau kalau misalnya usahanya berubah-ubah terhadap jarak, kita bisa pakai rumus yang integral, yaitu integral f ds. Ya kalau misalnya kita punya grafik, ini S, ini F, wih, ini terus dia misalkan set, 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 gitu, terus ditanya dari 1 meter ke 3 meter dia berapa usahanya, berarti tinggal kita lihat luas grafiknya di bawah
F-nya ini kan dari 1 sampai 3. Udah gitu aja. Oke, contoh soalnya ini. Kita punya suatu cargo canister, ya kotak lah. Tadinya dia diem, initialnya stationary, terus sekarang dia bergerak across a frictionless floor. Berarti kalau misalnya across a frictionless floor, itu kan dia FG-nya sama dengan 0 kan? Karena eh, mu-nya 0. Terus kita dikasih tahu besar gayanya dan juga sudut-sudutnya kan. Yang ditanya network done on the canister by the three forces. Berarti kalau misalnya kita network, itu kan net Fs gitu. Jadi kita cari dulu net F-nya. Dan tentu aja cara nyari net F ya udah bisa kita urai. Ini kan F1 itu sama dengan min 3 I gitu. Terus F2 itu sama dengan ini kan yang X-nya berarti sin T2 kan. Berarti berapa? 4 min 4 sin theta 2 I. Terus itu dia ke bawah. Berarti min 4 cos theta 2 J. Yang F3-nya kan ke arah kanan. Terus dia di samping berarti cos. Jadi F3-nya itu 10 10. Sorry. Theta-nya udah theta 2-nya itu 50 derajat. Ini juga 50 derajat. Ini 10 cos 35 derajat I. Terus itu karena dia naik berarti tambah kan. Tambah 10 sin 35 derajat J. Ini nanti kan boleh pakai kalkulator ya, teman-teman. Iya boleh Kak. Ya udah berarti kita cari 4 kali sin 50 derajat. Sorry, min 3 min 4 tambah 10 kali cos 25 derajat. Ini kan 2,18 I itu min 4 cos 50 derajat tambah 10 sin 35 derajat. Ini kan tambah 3,16 J kan. Berarti magnitudenya itu adalah akar dari ini 2,18 kuadrat tambah 3,16 kuadrat. Atau 3,84 Newton. Terus displacement-nya itu 4 meter kan. Berarti ini kita tinggal masukin dari sigma W-nya, sigma F kali S sama dengan 3,84 kali sama dengan 15,36 Joule gitu. Masih gampang ya, gue yakin kalian semua paham. Tinggal hati-hati di sin cos ininya aja. Kan kalau misalnya di depannya berarti kita pakai sin gitu. Tapi kalau misalnya di sampingnya baru kita pakai cos. Jadi jangan apa ya, jangan kan biasanya kita belajar gini gitu. Kalau misalnya theta, berarti yang x-nya yang cosnya ini cos, yang y-nya yang sinnya gitu. Tapi eh, itu kalau misalnya dikasih taunya sudutnya yang di sebelah sini gitu kan. Kalau misalnya kasih sudutnya sebelah sini, yang x-nya malah yang jadi sin, yang y-nya malah yang jadi cos.
Udah sih hati-hati itu doang. Oke, terus ini kita ada balok 1,5 kilo, awalnya address, frictionless. Oke, terus horizontal force along the x-axis applied. The force is given by Fx ini, X-nya dalam meter, dan initial positionnya X sama dengan 0. Yang tanya kinetic energy of the block as it passes through X sama dengan 2. Kan yang ditanya tuh kinetic energinya kan. Sementara kita yang dikasih F-nya. Dan kita tuh tahu rumusnya cuman ini kan. Setengah mv kuadrat gitu. Kita nggak punya masanya, tapi kita nggak punya V-nya gitu. Berarti kita harus pakai cara lain. Tadi kan kita udah tahu bahwa work itu bisa diambil dari delta K. Berarti kalau misalnya kita, ini kan K2 min K1 gitu. Nah, ini kan awalnya diem ya. Berarti K1-nya 0 kan. Berarti ini tuh W sama dengan K2. Dan kita bisa dapat W dengan eh, cara yang lain kan. Yaitu integral FDS. Kenapa integral FDS? Karena F-nya dalam bentuk persamaan. Biasanya kalau misalnya dalam bentuk persamaan gini, udah pasti kita pakainya yang integral. Habis itu kita juga punya spaces through ini kan. Kita punya perubahan jaraknya gitu. Berarti ini tinggal kita selesaiin aja. Integralnya dari mana? Dari 0 sampai 2. Karena posisi awalnya 0, terus yang ditanya kinetic energy di X sama dengan 2. Terus F-nya itu 2,5 min X kuadrat. Habis itu di S-nya itu kan perpindahan. Karena perpindahan dalam X berarti di S-nya jadi di X. Sama dengan bukan. Nah ini tinggal diselesaikan aja. Berarti 2,5 X min sepertiga X pangkat 3 dari 0 sampai 2 sama dengan K2. Berarti karena yang uranginnya 0 dan ini ada X semua, berarti kita tinggal masukin 2-nya doang kan. Berarti 2,5 kali 2 min X per 3 kali 2,3 dengan K2. Berarti 5 min 8/3 sama dengan K2. Jadi kita dapat K2-nya itu sama dengan 7/3 Joule. Ya kan? Karena 5 kan 15/3. Oke, ini kita udah dapat 7,3 Joule tuh, 7/3 Joule tuh berapa ya? Sekitar 2,3 Joule. Gitu. Terus kemudian ditanya juga maximum kinetic energy, ya kan? Kan karena kita dapat W sama dengan K2 min K1, di mana K1-nya 0, berarti K2 min 0 sama dengan K2. Berarti kita bisa nyari kinetic energy di titik manapun, nggak cuma di titik 2, di titik X sama dengan 2 ya. Di titik manapun dengan mencari W-nya kan. Karena eh, yang inisialnya itu, K1 itu selalu 0 gitu. Berarti kalau kita mau nyari maksimum kan kita butuh persamaan K2-nya ini. K2-nya itu adalah eh, integral F ds gitu dengan K2. Terus kalau misalnya kita nyari yang maksimum berarti kita harus turunin si persamaan K2-nya itu terus kita set sama dengan 0 kan. Berarti d over ds integral F ds sama dengan 0 gitu. Dan karena turunan semua integral itu saling meniadakan berarti F
sama dengan nol. Ya udah tinggal kita masukin aja rumusnya, yaitu 2,5 min X kuadrat sama dengan nol. Dan X kuadrat sama dengan 2,5. Berarti X ketika K maksimum itu adalah akar 2,5 atau 1,58 meter. Jadi eh, kinetic energinya maksimum ketika X-nya 1,58 meter. Gitu aja sih. Jadi kalau apa ya, kalau misalnya yang tanya apa gitu, terus kita nggak bisa langsung dapat dari rumus baku buat hal itu, kita bisa cari hal lain yang menyinggung rumus tersebut. Gitu aja sih. Ya kan, ini kita punya hubungan ini, jadi kalau misalnya kita punya mereka, kita bisa pakai W gitu. Terus nanti kalau misalnya yang tanya pegas, kalau kita pengen nyari energi pegasnya, kita bisa pakai W-nya gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Tentang momentum sama impuls. Impuls itu kalau di gua kan elektro ya. Ada materi, ada matkul namanya sinyal dan sistem. Impuls tuh sinyal yang bentuknya cuman gini, cuman gini. Set, gitu. Set. Jadi dia eh, instantaneous muncul, habis itu langsung hilang gitu. Makanya dan besarnya, yang namanya besar, kan kalau misalnya kita punya sinyal yang apa ya, integral gitu, kita mau tahu besarnya dia kan berarti kita nyari luas di bawahnya dia kan. Besar sinyal ini dari T sama dengan A sampai T sama dengan B, itu kan sama dengan luas si grafik itu, grafik sinyalnya dari A sampai B. Nah, kalau impuls itu juga sama. Dia karena bentuknya kecil sekali gitu, kalau misalnya kita zoom tuh nanti dia bentuknya kotak gini. Set. Dengan ini itu T-nya dan ini itu F-nya. Makanya rumus impuls itu jadinya I sama dengan FT. Dengan T biasanya kecil sekali. Nah, selain I sama dengan FT, kita tuh bisa juga nyari I itu sebagai perubahan dari momentumnya. Dan karena kita punya rumus momentum itu P sama dengan mv, berarti dia delta mv kan. Kalau misalkan masanya sama, itu bisa kita keluarin nanti jadi m delta p gitu. Tapi kalau misalkan benda terus dia pecah jadi dua, ya nggak bisa kita keluarin m-nya gitu. Nggak selalu bisa kita keluarin m. Terus, oh ini momentum itu selalu konstan dan ada juga nanti koefisien restitusi ya. Jadi koefisien restitusi ini butuh kalau misalnya bendanya itu lenting tidak sempurna. Jadi ada energi yang terserap gitu kan. Dengan rasio ini. Gitu. Gunanya apa? Gunanya buat nambah satu persamaan lagi gitu. Kan kalau misalnya kita butuh nyari tiga variabel, itu kan kita butuh tiga persamaan kan, minimal banget. Nah nanti biasanya koefisien restitusi itu kalau misalnya kita punya tiga variabel yang mau dicari, terus dari soal kita cuma punya kayak dua persamaan gitu, yang langsung kelihatan. Satunya lagi kita tambahin pakai dari koefisien restitusi ini. Cuman sepanjang sejarah dari diktat-diktat IME ya, terus pas zaman gue juga,
koefisien restitusi ini jarang banget keluar gitu. Jadi ya dipelajarin aja tapi tenang aja lah. Oke, itu contoh soalnya di kayak gini. Misalnya ada suatu objek dengan massa M, dia itu bergerak dengan kecepatan V. Oke. Terus dia meledak jadi dua pieces. Yang satu 3 kali S massive S Diagar. Kan kalau yang A tambah 3A sama dengan M gitu. Kan 4A sama dengan M. Berarti A-nya itu M per 4. Berarti yang satu seperempat M, yang satu 3/4 M gitu. Jadi kita punya ini seperempat M, ini 3/4 M, yang ini bergerak dengan last massive V stops relatif. Nah, ini V sama dengan 0. Terus yang ini tetap bergerak. Kita kasih nama V1. How much kinetic energy is added to the system during the explosion as measured in the observer's reference frame? Oke, berarti kan kita punya dua kondisi, dan dari dua kondisi ini kita punya sigma P-nya itu dengan konstan kan. Berarti total momentum di kondisi satu itu sama dengan total momentum di kondisi dua. Di kondisi satu bendanya kan cuma satu kan. Berarti dia momentumnya dia cukup cari satu benda ini aja. Ini kan berarti M P. Nah, yang di kondisi dua, yang di kondisi dua itu kan ada dua benda. Tapi yang satu berhenti gitu. Jadi dia seperempat M kali nol tambah 3/4 M kali P1. Berarti kan kita cuma punya sebenarnya MV sama dengan 3/4 M P1 gitu. Ini M-nya sama, berarti bisa kita coret. Dan kita punya P1 sama dengan 4/3 P gitu. How much kinetic energy is added to the system? Nah, di kondisi satu itu energi kinetiknya kan setengah M V kuadrat. Di kondisi dua, tadi kita dapat V-nya itu adalah 4/3 V. Berarti K-nya sama dengan setengah kali 3/4 M eh, kali 4/3 V kuadrat gitu kan. Atau sama dengan berapa nih? 3/8 M kali 16/9 V kuadrat. Berapa? 2, 3. Berarti 2/3 MV kuadrat. Yang ditanya adalah delta K-nya. Delta K-nya itu berarti K2 min K1 sama dengan 2/3 MV kuadrat min setengah MV kuadrat. Jadi delta K-nya sama dengan 4/6 min 3/6 1/6 MV kuadrat. Berarti energi yang ditambahkan itu sebesar 1/6 MV kuadrat dari ledakannya itu kan.
Udah gitu aja. Dan ini biasanya gue ngerjainnya kayak gini sih, cara alurnya itu. Yang pertama gambar dulu kondisi satu, kondisi dua, supaya jelas gitu. Yang harus gue cari itu apa aja dan kapan dipakainya. Mempermudah buat gue kalau pakai gambar-gambar gitu. Terus lanjut, in a common but dangerous prank, a chair is pulled away as the person is moving downward to sit on it. Suppose the victim falls by 0,5 meter. Jadi ini ada orang, dia mau duduk, ya kan? Kursinya ditarik gitu. Jadi dia jatuh gini kan. Dan jaraknya itu 0,5 meter. Oke, the mass that move downwards is 70 kg. Jadi kita punya masanya 70 kilo. Position on the floor last 0,082 second. Berarti T-nya 0,082 second. Yang ditanya adalah magnitude of the impulse and the average force acting on the victim from the floor during the collision. Berarti ini dia nanya I-nya sama dengan berapa, terus F-nya sama dengan berapa. Oke, kita kan punya I sama dengan FT. Berarti kalau misalnya kita udah dapet I, F-nya itu tinggal I bagi T kan. T-nya kan udah dapet. Terus buat nyari I-nya, kita bisa pakai rumus yang satu lagi, yaitu delta P atau delta MV kan. Nah, masa orang yang jatuh kan sama ya. Dari sebelum dia jatuh sampai dia jatuh tuh sama gitu. Kecuali dibilang misalkan orangnya pecah gitu atau gimana. Bukan orang lah. Apa, misalnya dia jatuhnya barang gitu, terus barangnya pecah. Itu kan M-nya bakal berubah. Tapi kalau ini kan karena orangnya sama, berarti M-nya tetap dong. Jadi ini tinggal M kali delta V. Nah, V inisial itu kan nol kan, karena dia mau duduk gitu. Anggaplah dari nol. Karena eh, orang duduk kan nggak menghentak gitu kan, dia cuma kayak letting go, sehingga kita anggap V initial itu adalah nol. Nah, nyari V finalnya gimana? Nyari V finalnya kita pakai rumus free fall. Kalau teman-teman masih ingat dari GLBB, kalau benda jatuh bebas itu kan kecepatan sebelum dia mencapai tanah adalah akar 2G/h. Ya udah, ini kita dapat G-nya ada 2 kali 9,8, hanya setengah, berarti akar 9,8 tuh berapa ya? 3,13 persen. Berarti kita udah dapat dong I-nya. Tinggal masanya 70 kilo kali 3,13 min 0 sama dengan 70 kali 3,13 sama dengan 219,1 kg, ini kg per s gitu. Ya kita udah kejawab kan impulsnya berapa, terus average force acting on the victim. Ya udah tinggal pakai yang tadi. F sama dengan I bagi T. I-nya 219,1, T-nya 0,082. 219,1 dibagi 0,082 sama dengan, benar kan 0,082?
2671,9 Newton. Jadi walaupun kekuatannya nggak terlalu cepat, tapi karena dia T-nya kecil sekali, force yang kena ke orang itu besar sekali. Kayak bahaya kan prank-prank kayak gitu. Udah, terus kita lanjut ke gerak rotasi. Ini gerak rotasi, dia apa ya? Ada paralel lah sama gerak lurus kan. Karena kan ya gerak rotasi itu sebenarnya nggak jauh beda sama gerak lurus. Cuman kalau gerak lurus tuh dari sini ke sini gitu. Set, set, ya udah. Tapi kalau misalnya gerak rotasi kan de, kayak gerak lurus, tuk, tuk. Tapi begitu dia nyampe titik akhir, dia balik lagi ke titik awal gitu kan. Dia lakukan lagi, dia lakukan lagi, dia lakukan lagi. Makanya rumus-rumusnya sebenarnya nggak jauh beda. Kalau di ini gerak lurus yang kiri, yang kanan gerak melingkar. Kalau di gerak lurus kita punya V, yaitu kecepatan linear, V gitu. Kalau di eh, gerak melingkar kita punya W, atau W sih gitu, omega, yaitu perubahan sudut terhadap waktu. Makanya kita nggak kelempar ya di bumi. Kan bumi tuh berputar kan. Kalau misalnya kita ukur kecepatan linearnya, ya ini pasti cepat banget kan. Ya, sekian ribu km per jam. Tapi kalau misalnya kita ukur eh, kecepatan sudutnya, itu kecil ya. Dia cuma 360 derajat per waktunya 24 jam. Berarti 24 kali 3.600 gitu kan. Ini berapa? 10. 1/240 eh, derajat per detik gitu kan, per sekon. Ya coba aja kamu muter 1/240 derajat tiap detik kayak gitu. Kan pasti nggak se-violent itu. Padahal kalau kita lihat kecepatan linearnya, dia gede banget. Oke, terus yang lainnya ya udah ini paralel aja. Kalau misalnya teman-teman ingat rumus GLBB, tinggal V-nya diganti omega, terus D-nya diganti theta, terus A-nya diganti alpha. Dan gimana cara ganti-gantinya? Itu tinggal kita kaliin sama jari-jari perputarannya gitu. Jadi D itu sama dengan theta R, terus V sama dengan omega R, habis itu eh, percepatan sama dengan alpha R gitu. Terus ini sih yang paling penting juga, omega sama dengan 2πf atau 2 pi over T. Ini sering banget kepake. Oke, terus ini tentang torsi ya. Torsi itu kalau misalkan kita punya suatu benda dari center of mass-nya sekian, terus kita kasih gaya sekian. Center of mass sih, center of rotation atau hinge lah. Terus kita kasih gaya sekian dengan jarak sekian. Tau itu atau torsinya kita definisikan sebagai perkalian dari eh, F dikali L. Dan ini harus kita jadikan 90 derajat. Atau cross ya. Kalau kalau dot kan dia harus gini ya. Kalau itu dia harus gini. Jadi kita pakai cross. Dan torsi itu bisa juga kita definisikan sebagai
inersia kali percepatan sudut. Jadi kalau di gerak linearnya ini tuh kayak F sama dengan ma. Dia tahu itu sebagai F-nya, inersia sebagai M-nya, dan juga apa sebagai A. Karena kan massa sama inersia itu sama-sama ukuran seberapa sulit sesuatu itu untuk berpindah eh, percepatan kan. Seberapa besar atau seberapa kuat suatu benda itu menahan kondisinya saat ini gitu. Jadi dia cenderung kalau misalnya masanya besar, buat dia dari diem ke bergerak itu bakal lebih susah daripada yang masanya kecil gitu kan. Inersia itu juga sama. Jadi kalau misalnya benda yang inersianya kuat, inersianya besar, itu lebih susah buat kita putar-putar gitu dibanding eh, benda yang inersianya kecil. Dan bedanya paling kalau inersia itu dia sangat berpengaruh dengan bentuknya gitu. Ini ada tabel. Ini harusnya dikasih sih nanti kalau misalnya ujian. Nggak perlu terlalu khawatir juga. Ini ada beberapa benda kalau misalnya diputarnya kayak gimana, terus konfigurasinya gimana. Jadi kalau dia solid sama dia hollow gitu, itu pasti beda kan. Terus diputarnya kayak apakah diputarnya di tengah-tengah atau dia putar di pinggir, pasti inersianya beda. Kalau dari pengalaman gue dulu sih, dia nggak keluar yang inersia aneh-aneh kayak gini. Paling solid sphere sama ini sih solid cylinder. Di antara ini, kalau nggak ini, atau dua ini, gitu. Terus inersia itu sebenarnya kan kalau secara matematisnya gini kan, tapi dia ini jarang banget kepake gitu. Kalau misalnya di masalah fisika, kan sebenarnya kita dapat angka ini yang batang 1/12 ml kuadrat itu kan dari integral ini. Cuman karena kita udah dihitungin sama orang-orang yang lebih pinter dari kita gitu, gak usah lah kita pakai ini lagi. Kita pakai aja tabel. Terus ini yang cukup menarik, ada yang namanya parallel axis inersia. Jadi kalau misalkan suatu benda, nih, ini kan semua benda ini diputar dengan hinge-nya itu di bendanya itu sendiri kan. Kayak misalnya si batang inilah, jadi diputar di tengah batangnya gitu. Dan bahkan yang di ujung batang ini tetap nempel di ujungnya gitu. Tapi gimana kalau ada suatu benda, kayak misalkan bola, yang dia diputar itu sumbunya nggak nempel sama dia gitu. Jadi misalkan sumbu putarnya di sini, set, jadi dia putar, gitu. Nah, ada teorinya bahwa I-nya itu adalah I. Kalau misalnya dia diputar di center of mass-nya, center of mass ditambah jarak center of mass itu ke sudut putarnya ini, R, gitu. Jadi kalau misalkan yang diputar itu bukan bola, kalau misalnya diputar bola, berarti ini I-nya sama dengan, ini jaraknya misalkan 2 meter gitu. Kalau misalnya dia center of mass, kan 2/5 mr kuadrat kan. Ditambah M kali 2 kuadrat gitu. Kalau misalkan silinder yang ini gitu juga bisa. Ini bentukannya. Kalau misalkan di center of mass-nya dia kan, waduh susah lagi. Batang lah batang. Sorry, ininya panjangan. Ya kalau batang gitu. Kalau dia di center of mass-nya kan 1/12 ml kuadrat gitu. Nanti tinggal tambahin sama
M kali jaraknya ini misalkan 3, berarti nanti tinggal tambah M kali 3 kuadrat gitu. Habis itu energi kinetik putaran atau K rotation itu setengah I omega kuadrat, atau ini kan paralelnya kalau K kan setengah eh setengah mv kuadrat gitu kan. Habis itu ya sama kayak tadi, usaha itu eh, delta dari energinya. Habis itu ini ada momentum sudut, yaitu inersianya dikalikan eh, kecepatan sudutnya, itu selalu konstan. Makanya kalau misalkan suatu benda itu udah berputar, terus kita ganti inersianya, jadi antara misalkan dia berubah bentuk, apa ya? Misalkan awalnya bendanya itu bulat kayak telur gitu, terus dia berputar, terus dia misalkan eh, mekar jadi kayak bunga gini, terus dia berputar juga, kan I-nya pasti beda kan. Nah, nanti omeganya itu pasti menyesuaikan sehingga I1 omega 1 itu sama dengan I2 omega 2. Udah sih itu aja. Terus ada permasalahannya kayak gini. Oke, ini ada suatu kotak, terus ini wheel, terus dihubungin pakai tali, terus ternyata dia itu A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, kalau kayak gini, kita kan punya tegangan tali kan. Punya tegangan tali, punya tegangan tali. Kenapa tegangan tali itu selalu 2 gini? Ya karena satu dia nahan ini, dia juga nahan si eh, dia nahan si kotak itu buat bergerak, tapi tegangan tali itu yang menggerakkan si apa sih istilahnya ini? Kerekan. Ya itulah si putaran ini kan. Makanya dia ada 2. Nah, terus energi gaya si kotak ini kita kan bisa dapat dari gaya beratnya kan. Gaya berat kan mg. Gaya beratnya mg, tapi mg itu arahnya ke bawah. Berarti kalau kita mau cari yang ininya, ini berarti mg sin theta. Dapat dari mana sin theta? Karena kalau misalnya kita eh, pecah gini, si mg-nya ini, terus ini yang neken ke bidang miringnya, terus ini yang ke bawah. Ini kan tetanya jadi di sini kan. Makanya dia pakai sin theta. Terus eh, apa lagi? Udah ya, tinggal kita cari. What is the rotational inertia of the wheel about the axle? Inersia itu tadi kita punya rumusnya apa? Sini. Tau per alfa kan? Tau per alfa. Nah, tapi kalau untuk lihat di sini kan A-nya itu accelerates down the surface, berarti dia itu linear kan? Sehingga alfa itu bisa kita ganti jadi upper R gitu kan. Berarti ini tau per upper R. Atau ya tau R per K
Nah, R-nya kan udah ada, wheel radiusnya kan udah ada. Habis itu A-nya juga udah ada nih. Berarti kita tinggal nyari taunya kan. Tahu itu apa? Tahu itu FR. Berarti yang ini itu bisa jadi F R kuadrat per A. Berarti tugas kita dari nyari tau, tinggal kita nyari F resultannya kan. Resultan si ini, si balok ini, sistem balok sama kerekan ini kan, gitu. Nah, kalau kita nyari F, berarti dia sama dengan apa? Sama dengan si resultan beratnya si kotak sama si tinggalan tali kan. Sama dengan mg sin theta min T. Sorry. Kok F sih? Sorry, sorry. Ini T ya. Kenapa T? T doang? Karena yang ngefek ke kerekan ini cuma si T kan. Sorry guys. Berarti kita nyari T-nya ini berapa gitu. Soalnya kalau F kan kita udah dapat. Justru dari sini kita ngambil ya. F itu sebenarnya apa? F itu sebenarnya MA. Karena kita udah dapat acceleration-nya dan juga mass si box-nya itu. Berarti T-nya itu mg sin theta min MA. Atau ya 2 kali 9,8 kali sin 20 derajat min 2 kali 2. Ini kalau dimasukin kalkulator hasilnya harusnya 2,7 Newton. Gitu. Nah karena T-nya udah ketemu, berarti kita tinggal masukin ke rumus yang atas. Bang. I-nya sama dengan TR kuadrat per A. Sama dengan 2,7 kali R-nya itu 0,2 kuadrat per A-nya itu 2. Ini harusnya hasilnya 0,054 G M kuadrat. Gitu. Jadi eh, kalau kita pengen nyari sesuatu yang rumusnya itu dari sesuatu yang nggak ada di soal, berarti harusnya komponen-komponen dari yang nggak ada di soal ini bisa dicari dengan komponen-komponen yang ada di soal gitu. Maka kita bisa dapat dari dia tahu per apa, jadi PR kuadrat per A gitu. Udah gitu aja. Lanjut, ini ada bentuk kayak yoyo. Jadi ini si wheel-nya itu dia ada dua apa ya kayak gini lah. Kalau dari samping ya. Jadi ada yang besar sama ada yang kecil gitu. Yang besar dikasih F up, yang kecil dikasih si W-nya ini. Oke, yang besar ini radiusnya 0,5, R besar sama 0,5, R kecilnya 0,2, F up-nya sama dengan 140 Newton. Nah, terus A-nya ini, the rope were has an upward acceleration of magnitude 0,8. Nah, dia gerak ke atas kan. Gini, 0,8 amperes kuadrat. Itu punya A sebenarnya 0,8 amperes kuadrat. Yang ditanya, rotational inertia.
Kemungkinan berapa? Oke, kita mulai. eh Sebenarnya sama kayak tadi, kan tahu itu, kan kalau tadi kita pakai i sebenarnya kan tahu per eh, alfa kan. Ya, sebenarnya sama aja sih, i sebenarnya kan tahu per alfa gitu. I sebenarnya kan tahu per alfa. Tapi ini taunya itu ada dua gitu, karena dia ditarik dari dua sisi kan. Ada yang narik ke bawah, ada yang narik ke atas gitu. Makanya dia sigma tau nanti per alfa. Sigma taunya ini apa? Berarti ya tau satu min tau dua. Kenapa minus? Karena arahnya sering berlawanan gitu. Yang ini kan si F up itu kan pengen memutar si rodanya counterclockwise, sementara si kotak ini pengen memutar bendanya tuh clockwise gitu. Makanya dia minus. Habis itu alfanya itu sama kayak tadi, A per R. Nah, ini kan radiusnya ada dua ya, ada R besar, ada R kecil. Ini kenapa dipakai R kecil? Karena yang kita lihat itu kan si bendanya ini kan, bendanya yang bergerak dengan percepatan ini gitu. Dan bendanya ini terhubungnya ke roda yang kecil. Makanya kita pakai R itu R yang kecil. Terus tahu satu itu kan tinggal F up berarti kali terbesar kan. Habis itu T2. Tahu dua itu adalah ini yang menggerakkan si roda kecil ini kan si tegangan talinya. Berarti dia T kali R kecil gitu. Dibagi ini uppernya. F up, F up kita udah tahu, R udah tahu, R kecil udah tahu, A kecil udah tahu, R kecil udah tahu. Berarti kita tinggal nyari si tegangan talinya kan. Nah, tegangan tali itu kan dia interaksinya sama berat si bendanya ini kan. Dan resultannya ke atas gitu. Berarti menang si talinya, tegangan talinya. Berarti kita pakai rumus biasa, sigma F sama dengan MA, dan sigma F itu T min W. Kenapa T min W? Karena geraknya ke atas. Terus ini sama dengan mass acceleration. Berarti T sama dengan MA tambah W-nya. Sama dengan MA tambah MG. Terus MA-nya itu adalah, ini kan bisa di gini, tambah G. M-nya itu 30, A-nya itu 0,8, G-nya 9,8. Jadi ini kalau dikaliin hasilnya harusnya 318 Newton. Nah, karena kita udah ketemu si tegangan talinya, berarti I-nya tinggal kita masukin kan. 140 dikali 0,5 dikurangin 318 kali 0,2 dibagi 0,8 per 0,2 kan. Ini harusnya hasilnya sekitar 1,6 kg gitu. Jadi kalau yang pakai derek-derek gini, eh, paling hati-hati ini aja sih. Kayak kapan pakai tau doang, kapan pakai eh, sigma tau gitu. Kalau misalnya yang atas kan kita pakai tau doang karena ya dia yang efek cuma satu gitu, nggak ada counternya dari sini ya. Kecuali ada benda lain gitu dari sini.
Terus ya ini sama kapan kita pakai air kecil pakai air besar, kita lihat yang gerak tuh ngomongnya kemana gitu. Ya gitu aja. Terus tinggal masuk-masukin. Terus ini tinggal satu lagi kok guys, sumpah. Walaupun udah jam 8 ini gue agak ngebut aja. Oke, ini kita punya gerak periodik ya. Gerak periodik itu gerak yang berulang-ulang. Jadi dia bisa banyak, dia bisa pegas. Karena pegas itu kan kalau kita kasih beban nanti dia tung 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 gitu kan. Kalau pendulum juga set, ya kan tuk 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 gitu. Terus kalau frekuensi itu berapa kali dia gerak dalam sedetik. Kalau misalnya periode itu butuh berapa detik dia untuk sekali gerak gitu. Untuk satu kali eh, periode. Jadi dari titik titik awal gerak, habis itu balik lagi ke titik awal itu berapa detik. Habis itu kalau kita modelkan dalam persamaan, posisi itu persamaan kayak gini. Kalau V itu, karena V itu adalah Y over dt dari Y, berarti dia tinggal kita turunin aja kan. Kayak gini. Habis itu percepatan itu turunannya dari V, jadi kayak gini. Habis itu kalau dilihat kan ini A sin ini kan sama dengan Y ya, sama dengan Y. Makanya kecepatan itu bisa juga kita modelkan jadi min omega kuadrat Y. Habis itu ini khusus pada pegas dan pendulum karena sifatnya mereka itu kalau pegas itu kan ada K-nya ini yang mempengaruhi semua gerak dia kan. Makanya kita bisa eh, khususkan T itu yang dari T per N jadi 2 pi akar M per K. Habis itu kalau dalam pendulum itu bisa kita khususkan T sama dengan 2 pi akar L per G. Walaupun ini sebenarnya adalah suatu kesalahan ya. Bukan kesalahan sih, kayak oversimplification yang sangat-sangat-sangat gitu. Karena sebenarnya dalam prosesnya itu, kalau yang gue baca-baca, dia itu nanti ada kayak sin theta sama dengan theta. Ya perkiraan untuk sudut yang sangat kecil. Sementara kan kalau pendulum, tetanya bisa aja gede gitu kan. Bisa aja kita lemparnya dari sini, jadi tetanya berapa nih? Gitu. Cuman karena kita bukan peneliti ya kan, jadi ya nggak usah terlalu peduli. Pakai aja rumus yang udah ada. Oke, jadi kita punya soalnya kayak gini, spring, habis itu K-nya sama dengan 100 Newton per meter, ketika T sama dengan 1, K sama dengan 100 Newton per meter, T sama dengan 1, ini X-nya sama dengan 0,129, dan V-nya itu sama dengan 3,415 meter per second. Yang tanya amplitude of the oscillations and over the position and velocity of the block at t equals 0. Nah, kalau ditanya amplitude kan berarti kita harus modelin si X sama V-nya ini jadi eh, persamaan ya. Yang dari itu kita dapat yang dari atas tadi, kita dapat X itu cuma A sin omega T plus pi kan. Dan karena T-nya sama dengan 1, berarti ini tinggal omega tambah pi aja. Nah, yang V-nya itu adalah min A cos omega T tambah pi. Nanti kayak gini. Eh, kok min A doang? Min A omega. Gitu kan. Nah, ini karena bisa sulitnya sama, berarti bisa kita hubungin dengan cara kita bagi aja gitu kan. Karena sin per cos kan tan.
Jadi kalau misalnya kita cari X per V-nya itu sebenarnya 0,129 per 3,415 itu sama dengan eh, min seper omega kali tan ini kan. Omega tambah phi. Habis itu berarti tan omega tambah phi-nya ini kan sama dengan 0,129 per 3,415 kali omega gitu. Nanti omega tambah phi-nya tinggal kita cari pakai arctan dari ini. Gitu. Terus kita bakal dapat phi-nya kan. Tinggal hasilnya ini dikurangin omeganya itu. Nah, ini kan udah angka ya, kecuali si omeganya kan. Cara kita nyari omeganya gimana? Cara kita nyari omeganya adalah pakai si ini. Nah, ini kan pegas. Berarti kita bisa pakai yang ini kan. T sama dengan 2pi akar M per K. Dan omega sama dengan 2 pi over T gitu. Dan kalau T-nya kita udah tahu adalah 2pi akar M per K, berarti ini tinggal sama dengan akar K per M kan. Kemudian akar 100 per, dia masih berapa sih? 2 kilo dengan akar 50. Berarti kan si phi-nya kita udah dapat gitu. Jadi tan min 1 dari 0,129 per 3,415 kali akar 50 minus akar 50 gitu. Berarti kan kalau kayak gini eh dari persamaan yang manapun unknown itu tinggal satu kan, tinggal si A-nya kan. Jadi kita ambil aja yang X lah ya. Karena X sama dengan A sin omega T plus phi ini, ketika T sama dengan satu, A-nya itu kan sama dengan X per sin omega tambah phi gitu. Sama dengan 0,129 per sin akar 50 tambah si phi-nya ini yang kita dapat ini kan. Nah, artan 129 3,415 kali akar 50. Oke, berarti ini kan sama dengan 0,129 per sin dari artannya yang dalamnya doang kan, karena ini udah min min akar 50 tambah akar 50 gitu. Sin artan atau sekitar ini tuh nanti dapat 0,129 per 0,25, berapa? Sekitar 0,5 lah A-nya kan nanti. Berarti udah kejawab kan? Nah, karena A-nya udah dapet, nih A-nya udah dapet, omega udah dapet, phi-nya udah dapet. Berarti kalau kita ditanya position and velocity at zero, tinggal kita masukin dong. Ketika T sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan hasil phi kan.
sama dengan 0,5 kali sin tan min 1 dari ini, min 0,159 per sama dengan, bentar ya guys, berapa nih, 0,02, 0,02 gitu, habis itu V-nya, ini kan, minus, minus, ini min A omega, min A omega, cos phi kan, sama dengan min 0,5 kali akar 50 kali cos tan min 1 gini, kali akar 50 kali cos, atau hasilnya sekitar min 3,5 mm per second gitu. Jadi emang kalau agak berantakan teman-teman karena udah jam segini gue agak buru-buru. Jadi intinya eh, kita dari data yang ada, kita lihat yang bisa kita manipulasi apa. Ternyata kan A-nya kan selalu muncul, berarti bisa kita hilangin kan dengan cara dibagi gitu. Terus kalau omega, omega itu bisa kita dapat dari ini, rumus yang sangat penting ini, dan juga, hey, dan juga periode yang spesial untuk pegas kan. Itu misalnya tinggal trigonometri, perhitungan matematika biasa lah ini buat dapat phi-nya. Terus nanti ya udah kita tinggal nyari A-nya dengan cara masukin ke salah satunya. Ini kan gue masukin ke X-nya ya. Bisa aja kalian masukin ke V-nya gitu. Nanti pasti hasilnya sama aja. Terus kalau misalnya udah dapet semua komponennya, semua komponen persamaannya, begitu T-nya sama dengan 0, berarti tinggal masukin aja gitu. Udah, segitu aja. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oh, kalau nggak ada,